Dapat garapan motor Yamaha Pazio dengan kendala tidak bisa hidup ya rekan-rekan. Dan setelah saya lakukan pengecekan, ternyata problemnya di bagian aki atau baterainya yang tekor. Keterangan dari ownernya untuk baterainya atau akinya ini baru diganti kurang lebih 4 hari ya. Nah, ini untuk baterai yang baru sudah saya cas tadi. Nah, kalau baterai bawaan motor Pazio itu mereknya Yuasa ya. Tapi di sini sudah gantian ya, sudah pakai GS. Tapi untuk ampernya sama GTZ 6. Oke, ini untuk baterainya sudah saya cas ya. Nah, ini mau coba saya tes strumnya apakah sudah pol atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok untuk motor Pazio ini sering cepat sekali tekor ya di bagian baterainya, padahal motornya cuman parkir saja ya. Nah, motornya cuman parkir, tahu-taunya baterainya tekor. Oke, padahal untuk kunci kontaknya atau smart key-nya sudah dalam kondisi off ya, atau sudah dimatikan. Tapi kenapa kok baterainya ini cepat sekali tekor? Nah, jawabannya simak terus videonya, jangan sampai di skip rekan-rekan. Oke, ini mau saya tes pasang ya. Untuk strum baterainya alhamdulillah sudah lumayan besar ya, sudah bisa ngangkat insya Allah untuk double starternya ya. Coba kita tes dulu, kita pasang dulu untuk terminal negatif dan positifnya baterai atau aki. Kemudian nanti saya sedikit berbagi pengalaman ya, menangani kasus motor Pazio kemudian NMAX New kenapa cepat sekali tekor di bagian baterai. Oke, ini saya pasang dulu terminal positifnya aki, kemudian saya tes hidup dulu untuk motornya ya. Mudah-mudahan tidak ada problem yang lain ya, problemnya di bagian baterai saja yang tekor sehingga motornya tidak bisa hidup ya. Dan syukurnya motornya ini tidak dikunci stang tadinya ya. Kebiasaan dari ownernya biasanya katanya sering kunci stang untuk motornya ya begitu parkir. Tapi kemarin karena masih kurang yakin untuk motornya sudah sembuh setelah dilakukan pergantian baterai, makanya motornya tidak dikunci stang. Oke. Nah, kemudian tadi pagi sudah direct ke sini ya untuk motornya, sudah didorong, minta dilakukan pengecekan kenapa kok baterainya cepat sekali tekor. Oke. Ini untuk motornya sudah saya tes hidup, alhamdulillah sudah hidup ya. Untuk baterainya sudah ampernya 12 volt. Nah, kemudian penyebabnya tekor coba rekan-rekan cek ya. Pengalaman saya untuk motor Pazio itu penyebab aki tekor itu tanpa dipakai ya, kunci kontak dalam kondisi off. Nah, penyebabnya salah satunya dari sini ya. Ya, di bagian belakang ini ada namanya CCU ya, atau Communication Control Unit ya. Nah, ini fungsinya dari CCU ini ialah untuk mengkoneksikan ya, untuk mengkoneksikan motornya ke aplikasi Y-Connect ya, untuk melihat semua indikator yang berada di motor Pazio ini, mulai dari akselerasi ya, kemudian oli, lalu indikator debit bahan bakar, semua bisa dicek melalui aplikasi Y-Connect. Fungsi dari CCU ini itu untuk mengkoneksikan ya motornya dengan HP atau handphone ya ke aplikasi Y-Connect. Oke. Ini coba saya cabut saja untuk CCU-nya ya. Nah, ini kan baterainya 12 sekian ya, 12 volt sekian, 12,9. Coba kita hidupkan. Kita cek untuk pengisiannya. Nah, menurut saya untuk pengisian untuk motor Pazio ini masih aman ya, masih terbilang aman. Untuk pengisiannya di sini 13, sekian ya. Nah, normalnya 13 sampai 14 sekian. Nah, ini sudah menyentuh di angka 14 volt ya. Oke, ini turun lagi ke 13,8. Nah, ini menurut saya masih aman untuk pengisian di motor Pazio ini. Kenapa kok baterainya cepat sekali tekor? Jawabannya karena di bagian CCU-nya yang sudah problem ya rekan-rekan ya. Oke, ini 13,9. Coba kita geber-geber untuk motornya. Nah, untuk klakson aman, lampu sen aman, tapi di sini untuk lampu cek engine-nya nyala ya. Nanti kita reset. Tidak masalah.
Yang penting untuk pengisian masih aman ya, masih terbilang masih aman. 12, 13 ya, naik ke 14 sekian ya. Nah, kalau melebihi 14 sekian kita bisa curigai di bagian pengisiannya yang problem, atau jika begitu kita hidupkan untuk motornya malah pengisiannya tidak berubah atau malah bisa turun ke 11, berarti ada problem di bagian pengisian. Tapi untuk pengisian di motor Pasio ini itu masih aman ya, masih terbilang aman. 13 sekian untuk voltasenya ya. Nah, ini kita geber 13,9. Nah, sampai hampir menyentuh ke 14. Oke, ini sudah 14,1 ya, masih terbilang aman untuk pengisiannya. Nah, kesimpulannya untuk motor Pasio ini baterainya cepat tekor itu salah satunya karena di bagian sininya nih. Nah, di bagian CCU-nya yang sudah error ya, atau bermasalah. Nah, kalau kita pegang ciri-cirinya itu biasanya hangat ya, panas. Nah, ini sudah panas sekali ya untuk CCU-nya. Biasanya CCU-nya yang problem, sama dengan NMAX New ya. Kemudian kalau kita lepas untuk CCU-nya, apakah akan ada timbul masalah di motor Pasio ini? Jawabannya tidak masalah rekan-rekan ya. Nah, kita lepas seperti ini, tidak kita pasang untuk CCU-nya ini, untuk motornya tidak masalah rekan-rekan. Nah, kemudian kalau mau dikoneksikan ke handphone ya, di sini ada colokannya ya. Nah, di sini di bagian dashboard sebelah kiri. Nah, di sini untuk mengkoneksikan motornya ini ke handphone atau ke aplikasi Y-Connect. Tapi kalau sudah problem di bagian CCU-nya, kalau mau tetap dipertahankan dipasang ya, nah, harus diganti untuk CCU-nya. Tapi kalau nggak mau diganti ya, solusinya dilepas saja rekan-rekan untuk CCU-nya, biar baterainya awet, aman, tidak cepat tekor ya. Oke, ini untuk motor Pasio ini kita lepas saja untuk CCU-nya ya, atau Communication Control Unit. Untuk motor Pasio ini kita lepas saja ya, tidak ada masalah. Tapi kalau mau dipertahankan pasang ya, solusinya diganti baru. Kalau mau diganti baru juga harganya sudah lumayan mahal ya. Oke, kemudian kita cek untuk kondisi CCU-nya seperti ini ya. Ada apa namanya, seperti kebakar ya di bagian samping songket CCU-nya ini, seperti ini. Ini ya, di samping songketnya ini terbakar nih rekan-rekan ya untuk CCU-nya ini, sehingga mengakibatkan baterainya cepat tekor. Oke, mungkin sekian dulu ya rekan-rekan video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami mekanik pemula Aoparian.